berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang boleh kembali berjumpa dengan saudara dalam program Rise and God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi tertentu yang membuat saudara menjadi letih lesu, berbeban berat. Mau istirahat rasanya sangat berat sekali. Apapun keadaannya, jangan pernah menyerah, sebab Tuhan mengundang kita semua untuk mengalami kelegaan di dalam Dia. Ini yang Tuhan Yesus katakan kepada kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Puji Tuhan, mari kita responi undangan Tuhan yang luar biasa ini. Kita datang dengan iman kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena anugerah-Mu begitu luar biasa. Kami bersyukur karena Tuhan sudah menyertai dan memberkati kami sepanjang hari ini. Dan saat ini kami mau beristirahat. Kami membawa pergumulan-pergumulan yang masih mengganggu pikiran dan hati kami. Kami sangat percaya bahwa Engkau akan memberi kami kelegaan dan istirahat yang nyenyak, walaupun masalah kami belum selesai. Dan dalam iman kami sangat yakin kami akan bisa menyelesaikan masalah itu satu persatu. Bapa, saat ini kami siap mendengar firman-Mu. Mari Engkau berbicara kepada kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dalam dunia politik ada wacana, ada sebuah pernyataan. Orang sering bilang tidak ada persahabatan yang abadi, yang ada adalah kepentingan abadi. Maka tidak heran jika di kancah politik hari ini menjadi sahabat, besok menjadi lawan, atau sebaliknya hari ini merupakan lawan tanding yang begitu luar biasa, tetapi besok sudah berangkulan, besok menjadi sahabat lagi. Mereka hanya setia kepada kepentingannya, bukan pada persahabatan. Nilai persahabatan itu dikalahkan dengan kepentingannya. Nah, sebagai orang Kristen, apakah kita juga harus menganut pandangan ini? Tentu saja tidak. Tuhan mengajar kita sebagai orang Kristen untuk selalu setia menepati janji yang pernah kita buat. Menepati janji merupakan nilai hidup yang harus kita kembangkan. Terkait dengan janji seperti itu, kita bisa melihat kisah yang menarik sebagai gambaran bagaimana Tuhan mengajar kita. Di 2 Samuel 9 ayat 1 sampai 13 mencatat bagaimana Daud itu memenuhi janjinya kepada sahabatnya Yonatan. Walaupun Yonatan sudah meninggal, tetapi Daud tetap memegang teguh janjinya lewat keturunannya. Bertahun-tahun sebelumnya Daud telah membuat perjanjian dengan Yonatan untuk menunjukkan kasih setia Tuhan kepada keluarga Yonatan. Itu merupakan persahabatan yang indah sekali antara Daud dan Yonatan. Begitu Yonatan meninggal, ternyata Daud tidak lupa dengan janjinya terhadap keluarga dari Yonatan. Nah, pertanyaannya, apa yang membuat Daud itu begitu setia dengan janjinya? Padahal sahabatnya sudah meninggal. Padahal itu kesempatan tahta kerajaan dipegang oleh dia. Ada beberapa hal kita bisa pelajari. Mari kita membacanya di ayat yang pertama. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Jadi yang pertama ini karena Daud ingat akan janjinya. Aku ingin menunjukkan kasihku kepada sahabatku Yonatan. Demi Yonatan, sekalipun Yonatan sudah meninggal, tidak ada alasan sebenarnya untuk ingat lagi dengan janjinya. Tetapi Daud tidak lupa akan janjinya kepada sahabat. Berarti ini bicara bahwa dia memang hubungannya sangat tulus dengan sahabatnya ini. Dia sungguh-sungguh tulus ketika membuat janji.
Walaupun tidak ada untungnya juga bagi Daud untuk menolong anak Yonatan, keturunan dari Yonatan yang namanya Mephiboset nanti. Kemudian kan ternyata masih ada satu anak dari Yonatan. Tetapi dia tetap melakukannya karena ingat janjinya kepada Yonatan. Daud memberi perhatian kepada Mephiboset karena ingat janjinya kepada Yonatan. Saudara-saudara, jangan pernah melupakan janji yang pernah saudara ucapkan, karena janji adalah hutang dan hutang tentu saja harus dibayar. Kalau kita berani berhutang, harusnya juga berani untuk membayarnya. Demikian juga kalau kita berani berjanji, maka kita harus komitmen untuk mewujudkannya, menggenapi janji itu walaupun resikonya sangat berat, walaupun kondisinya kadang-kadang sulit untuk diwujudkan. Salah satu ciri orang yang punya karakter baik adalah setia untuk menggenapi janjinya. Jadi jangan sekali-kali melupakan janji saudara yang pernah saudara ucapkan kepada orang lain, kepada sahabatmu, kepada anak-anakmu, kepada keluargamu, kepada orang tuamu, apalagi janji yang pernah saudara ucapkan kepada Tuhan. Jangan pernah melupakannya, karena ketika kita melupakannya, kita sedang merusak karakter kita. Tetapi kalau kita setia untuk mewujudkan janji kita, walaupun itu sangat berat untuk melakukannya, kita sedang membangun karakter yang baik dalam diri kita. Alasan yang kedua, karena Daud mau menunjukkan kasih Tuhan. Jadi yang pertama tadi demi sahabatnya, karena dia berjanji dengan sahabatnya itu. Lalu Daud juga ingin menunjukkan kasih Tuhan. Jadi bukan sekedar kasih yang berasal dari dirinya, tetapi kasih yang dari Tuhan. Coba perhatikan ayat yang ketiga. Kemudian berkatalah raja, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Lalu berkatalah Siba kepada raja, masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya. Saudara-saudara, ini anak keturunan raja, cacat, dan secara politik bisa saja itu bisa menjadi saingan bagi Daud sebagai raja yang baru. Dalam dunia purbakala saat itu, seorang raja yang baru naik tahta biasanya akan memusnahkan semua anggota keluarga raja yang sebelumnya. Semua keturunannya harus disingkirkan supaya tidak menggalang kekuatan lagi dan akhirnya memerangi dia atau bahkan memberontak kepada dia. Itu yang biasa dilakukan di zaman itu. Tetapi Daud tidak melakukannya karena dia ingin menunjukkan kasih Allah dalam memenuhi janjinya kepada Yonatan sahabatnya. Ini luar biasa, benar-benar sahabat yang terpuji. Daud ini benar-benar orang yang layak untuk menjadi teladan bagi kita semua. Nah, sebagaimana Daud mengalami aliran kasih Allah dalam kehidupannya, maka kalau kasih Allah memenuhi hidup saudara, maka saudara pasti bisa punya kemampuan untuk memenuhi janji-janji yang pernah saudara buat. Sekalipun mungkin tidak ada untungnya lagi, atau sekalipun mungkin ini lebih merepotkan, atau bahkan yang saudara janjikan pun telah tidak ada lagi yang mengingatnya, semua sudah melupakannya. Tetapi kesetiaan kita memenuhi janji itu tidak bergantung situasi, kondisi, atau apakah orang mengingatnya atau tidak. Tetapi janji itu sesuatu yang kita pegang teguh dan bagi kita itu sebuah nilai hidup yang harus kita penuhi. Kita harus belajar setia. Jadi biarkan kasih Allah memenuhi hati saudara semua sehingga saudara dimampukan untuk memenuhi janji-janji yang pernah saudara buat. Bahkan kalau dari tadi keturunan
Raja Saul itu sebenarnya Mefiboset, itu mungkin dibuang aja nggak apa-apa, itu dibunuh nggak apa-apa. Di masa itu sebenarnya sangat dimungkinkan, tetapi Daud tidak melakukannya karena bagi dia janji harus dipenuhi, janji itu harus diwujudkan. Dia punya tekad yang luar biasa untuk memenuhi. Kembali, saudara-saudara, mari kita renungkan hal ini dalam kehidupan kita. Kapan kita berjanji dengan Tuhan? Ada banyak orang berjanji kepada Tuhan untuk melayani, untuk bertobat, untuk memberi dukungan bagi pekerjaan Tuhan, untuk lebih punya banyak waktu untuk beribadah, untuk lebih punya banyak waktu untuk melayani, untuk menjangkau jiwa-jiwa. Ada banyak janji yang pernah kita buat kepada Tuhan. Apakah saudara masih ingat itu? Apakah saudara masih bertekad untuk mewujudkannya? Atau saudara sudah melupakan janjimu kepada Tuhan? Janji apa lagi yang perlu kita ingat? Setiap kita merayakan ulang tahun pernikahan, harusnya kita ingat, kita pernah berjanji di hadapan Tuhan. Janji kita ucapkan untuk pasangan kita, pasangan pernikahan kita, untuk hidup setia sampai mati. Tidak boleh ada situasi apapun yang memisahkan di antara kita. Itu janji yang kita ucapkan kepada pasangan kita. Apakah kita masih setia untuk mengupayakan? Apakah kita masih setia berkomitmen, bertekad menjaga janji itu dan tetap benar-benar setia melakukannya? Kalau kita mulai miring-miring ini dalam pernikahan kita perlu untuk kembali mengingat dan memegang teguh janji pernikahan kita. Jangan sampai pernikahan kita hancur karena ketidaksetiaan kita. Demikian juga dengan janji yang lain. Mungkin di antara saudara ada yang menjadi pengurus gereja, jadi majelis gereja, atau saudara seorang hamba Tuhan. Tentu saja sebelum dilantik itu akan mengucapkan janji. Kita mengucapkan janji kepada Tuhan untuk mendedikasikan hidup kita bagi pekerjaan Tuhan, untuk melayani jemaat sepenuh hati, untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan lewat pelayanan-pelayanan kita. Nah, apakah sampai saat ini kita masih memegang teguh janji itu? Sampai saat ini kita masih dengan setia, dengan penuh sukacita, kita masih melayani sebagaimana apa yang pernah kita janjikan. Tuhan tidak pernah lupa dengan apa yang kita janjikan. Dan Tuhan ingin apa yang kita janjikan kita penuhi. Kalau kita kesulitan, biarlah anugerah dan kuasa pertolongan Tuhan menyertai kita. Tetapi dari sisi kita harus sungguh-sungguh menepati janji. Ini bagian dari membangun karakter anak-anak Allah yang baik. Setia menepati janji. Mari saudara-saudara kita datang kepada Tuhan. Kita jujur buka kehidupan kita. Bagaimana kesetiaan kita kepada Dia dan kesetiaan kita akan janji-janji yang pernah kita ucapkan. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena Engkau adalah Allah yang teguh memegang janji-Mu. Ketika Tuhan berkata kepada kami, Tuhan pasti akan mewujudkannya. Bahkan ketika kami tidak setia, kami menyimpang, tetapi Tuhan tetap bertindak seperti apa yang Tuhan katakan. Kami sebagai manusia seringkali tidak setia, kami hanya mudah membuat janji, tetapi begitu gampang untuk melupakannya. Kami begitu gampang mengucapkan janji-janji kami di hadapan Tuhan, di hadapan pasangan kami, di hadapan jemaat Tuhan, di hadapan orang lain, tetapi kami begitu mudah untuk melupakannya, tidak memenuhinya. Firman-Mu hari ini mengingatkan kami dan menegur kami pentingnya untuk setia pada janji yang pernah kami ucapkan. Bukan demi dilihat orang, tetapi
Itu bagian dari kami sedang membangun karakter baik sebagai anak-anak Allah. Karena Engkau adalah Bapa yang setia, sudah seharusnya kami sebagai anak-anak-Mu juga menjadi orang-orang yang setia. Tolong kami, beri kami kekuatan, beri kami penyertaan-Mu Tuhan, supaya kami bisa memegang teguh janji kami dan mengupayakannya. Ketika kami mengalami kesulitan-kesulitan, Tuhan menolong kami. Hamba-Mu berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, untuk orang-orang yang melayani, yang sekarang mulai kendor dalam pelayanannya. Roh Kudus ingatkan kembali janji mereka kepada Tuhan. Roh Kudus kobarkan kembali semangat mereka untuk melayani. Hamba-Mu juga berdoa untuk pasangan-pasangan suami istri yang mulai kendor kesetiaannya, mulai ada yang mulai menyimpang dari kesetiaannya, mulai tergoda dengan orang ketiga. Tuhan, mari kembali teguhkan hati mereka untuk berkomitmen yang kuat menjaga janji yang pernah mereka ucapkan ketika mereka menerima berkat pernikahan mereka. Orang-orang yang mulai tidak setia, Tuhan jamah dan Tuhan kembalikan pada keluarganya. Terima kasih Bapa. Biarlah lewat kesetiaan kami, nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jika saat ini saudara atau keluarga sedang mengalami pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Silahkan jika saudara ingin memberikan komentar di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Saudara bisa tuliskan di situ. Baik saudara-saudara, sebelum kita berpisah, mari kita memperkatakan bersama-sama Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat beristirahat. Doa saya senantiasa untuk saudara, saudara sungguh-sungguh mengalami rest and God malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Hatiku